Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Research Method for Business, kami akan mempresentasikan bab 15, 16, dan 17. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Didi Taqwijudin, kemudian Halisa dan David Irwanto. Pembahasan untuk bab 15 di sini adalah analisis data kuantitatif, yang mana pokok bahasannya adalah pengujian hipotesis. Adapun tujuan pengujian hipotesis adalah untuk menentukan secara akurat apakah hipotesis 0 dapat ditolak demi hipotesis alternatif. Namun dalam menentukan akurasi ini, selalu saja ada risiko bahwa kesimpulan yang diambil tentang populasi itu tidak benar. Nah, dua kesalahan ini terbagi ke dalam kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Nah, untuk kesalahan tipe yang pertama atau yang biasa disebut dengan alfa adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 yang benar. Seharusnya diterima, jadi bukan ditolak. Kemudian untuk tipe kesalahan yang kedua itu biasa disebut dengan beta. Itu kesalahan bila menerima hipotesis yang salah, gitu loh, yang seharusnya ditolak. Konsep ketiga yang tidak kalah penting dalam pengujian hipotesis adalah kekuatan statistik. Kekuatan statistik adalah probabilitas untuk menolak hipotesis 0 dengan benar. Dengan kata lain, kekuatan adalah probabilitas bahwa signifikansi statistik akan diindikasikan jika ada. Nah, kekuatan statistik sendiri bergantung pada tiga hal, yaitu alfa, ukuran efek, dan ukuran sampel. Alfa sendiri adalah kriteria signifikansi statistik yang digunakan dalam pengujian. Jika alfa mendekati 0, maka kemungkinan menemukan efek saat ada efek berkurang. Artinya semakin rendah alfa, semakin rendah daya, semakin tinggi alfa, semakin tinggi dayanya. Kemudian yang kedua adalah ukuran efek. Ukuran efek adalah ukuran perbedaan atau kekuatan suatu hubungan dalam populasi. Nah, pembeda besar dalam populasi lebih mungkin ditemukan daripada perbedaan kecil atau kesamaan dan hubungannya. Kemudian yang ketiga adalah ukuran sampel. Pada tingkat alfa tertentu, peningkatan ukuran sampel menghasilkan lebih banyak daya. Karena peningkatan ukuran sampel menghasilkan perkiraan parameter yang lebih akurat. Kemudian selanjutnya adalah memilih teknik statistik. Ada dua teknik dalam memilih statistik. Yang pertama adalah teknik statistika univariat. Biasanya digunakan ketika ingin mengetahui hubungan antara dua variabel. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik statistika multivariat. Biasanya teknik ini digunakan ketika ada hubungan antar banyak variabel, biasanya lebih dari 2. Selanjutnya yaitu menguji hipotesis mean tunggal. Dalam hal ini adalah uji T1 sampel digunakan untuk menguji hipotesis bahwa mean populasi di mana sampel diambil sama dengan statistik R perbandingan. Nah, selain hipotesis dengan mean tunggal, ada juga pengujian dua hipotesis dua mean yang berhubungan. Nah, di sini adalah uji T pada sampel yang berpasangan untuk mengetahui perbedaan dalam kelompok yang sama sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, untuk menguji ini dilakukan dengan dua cara, yaitu uji Wilcoxon dan uji McNemar. Uji Wilcoxon sendiri adalah tes non-parametrik untuk memeriksa perbedaan yang signifikan antara dua sampel terkait atau pengukuran berulang pada satu sampel. Biasanya ini digunakan sebagai alternatif untuk sampel berpasangan ketika populasi tidak dapat diasumsikan berdistribusi normal. Kemudian uji McNemar sendiri adalah metode non-parametrik yang digunakan pada data nominal. Ini akan menilai signifikansi perbedaan antara dua sampel dependen ketika variabel yang menarik dikotomis. Ini digunakan terutama dalam studi sebelum atau sesudah untuk menguji efek eksperimental. Nah, selain menguji dua mean yang berhubungan, ada juga menguji hipotesis dengan dua mean yang tidak berhubungan, yaitu dengan uji T sampel independen dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam mean untuk dua kelompok dalam variabel yang diminati, yaitu variabel nominal yang dibagi menjadi dua subkelompok. Selanjutnya adalah menguji hipotesis beberapa mean.
Analisis varians atau ANOVA ini membantu kita untuk menguji perbedaan rata-rata yang signifikan di antara lebih dari dua kelompok pada variabel dependen yang berskala interval atau rasio. Selanjutnya adalah analisis regresi. Analisis regresi digunakan dalam situasi di mana satu variabel independen dihipotesiskan mempengaruhi satu variabel dependen. Misalnya asumsikan bahwa kami mengusulkan bahwa kecenderungan untuk membeli suatu produk hanya bergantung pada kualitas produk yang dipersepsi. Nah, dalam hal ini kita harus mengumpulkan informasi tentang persepsi kualitas dan kecenderungan untuk membeli satu produk. Kemudian kami akan memplot data untuk mendapatkan beberapa gagasan. Pertama, tentang hubungan antar variabel. Analisis regresi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Kemudian turunannya adalah koefisien regresi standar. Nah, di koefisien regresi standar ini adalah perkiraan yang dihasilkan dari analisis regresi berganda yang dilakukan pada variabel yang telah distandarisasi. Hal ini biasanya dilakukan untuk memungkinkan peneliti membandingkan efek relatif variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian untuk regresi dengan variabel dummy, variabel dummy ini memungkinkan kita untuk menggunakan variabel nominal atau ordinal sebagai variabel independen untuk menjelaskan, memahami, atau memprediksi variabel dependen. Nah, yang terakhir adalah multikolinearitas. Adalah fenomena statistik yang sering ditemui di mana dua atau lebih variabel independen dalam model regresi berganda sangat berkolerasi. Dalam kasus yang paling parah, multikolinearitas membuat estimasi koefisien regresi tidak mungkin. Dalam semua kasus lainnya, hal itu membuat perkiraan koefisien regresi tidak dapat diandalkan. Materi selanjutnya yaitu tentang uji dan analisis multivariat yang lain. Nah, ada 6 jenis. Yang pertama itu analisis diskriminan, yang kedua regresi logistik, yang ketiga analisis conjoint, yang keempat ANOVA dua arah, dan yang kelima MANOVA, dan yang keenam korelasi kanonik. Kemudian kita masuk kepada konsep database. Ada 3 konsep. Yang pertama itu data warehousing, yaitu suatu konsep dan kombinasi teknologi yang memfasilitasi organisasi untuk mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional. Yang kedua, data mining, yaitu serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Dan yang ketiga yaitu penelitian operasi, yang mana untuk menyederhanakan dan mengklarifikasi jenis masalah kompleks tertentu yang dapat dikuantifikasikan. Kemudian kita masuk kepada bab 16, yaitu analisis data kualitatif. Dalam menganalisis data kualitatif, ada 3 pedoman yang dapat kita pedomani. Yang pertama, reduksi data, yaitu yang mengacu kepada proses pemilihan, pengundian, dan pengkategorian data. Yang kedua, penyajian data, yang mana mengacu pada cara penyajian data, pemilihan kutipan, matrik, grafik, atau mengilustrasikan pola dalam data. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan, yang mana kesimpulan awal dapat dimasukkan kembali dalam cara data mentai yang dikodikan, yang dikategorikan, dan ditampilkan. Selanjutnya kita masuk kepada reliabilitas dan validitas dalam penelitian kualitatif, yang mana reliabilitas adalah yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tepat konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Kemudian validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran yang saling berkaitan. Dalam melakukan penelitian analisis data kualitatif, ada metode lain, diantaranya analisis isi yang dilakukan secara konseptual, dan yang kedua secara rasional. Kemudian analisis naratif, dan yang ketiga analisis induksi analisis. Selanjutnya kita masuk kepada bab 17, yaitu laporan dari penelitian.
Dalam melakukan laporan penelitian, ada yang perlu kita perhatikan, diantaranya laporan tertulis, diantaranya tujuan dari laporan tertulis, yang kedua audiens laporan tertulis, dan yang ketiga ciri-ciri laporan yang baik, dan yang keempat yaitu isi dari laporan penelitian tersebut. Setelah laporan tertulis, ada bagian-bagian laporan, diantaranya yaitu judul dan halaman judul, ringkasan eksklusif atau abstrak, yang ketiga daftar isi, yang keempat daftar tabel, gambar dan lainnya, dan ada juga kata pengantar, surat pengesahan, bagian pendahuluan, bagian utama laporan, dan ada juga bagian akhir dari laporan yaitu referensi ataupun lampiran dari hasil penelitian. Kemudian tahap akhir dari penelitian yaitu presentasi, yang mana menentukan isi presentasi, alat bantu visual, presenter, materi presentasi, dan menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan dari hasil penelitian. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan dari bab 15 sampai bab 17. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.